kecuali dalam Trisandya itu kita memuja Tuhan dan mohon ampun di sana. Oleh karena itu yang sering diucap. Tapi dalam setiap mantra Caturveda isinya adalah demand, permintaan. Nah, kita berdoa itu minta kepada yang punya, kan begitu, supaya kita tidak dikatakan seorang pencuri. Bhagavad Gita ayat 3 sloka 12 ya. Nah, sekarang usaha sudah. Usaha itu harus dilandasi oleh apa, Adik-adik? Dharma ya, dharma, artha, kama, moksa ya, dharma, Peter. Dasi oleh dharma, aturannya bagaimana kita bekerja? Aturannya bagaimana kita melakukan itu? Kalau dalam Bhagavad Gita ayat 3 sloka 8 itu mengatakan niatam kuru karma tuam karma jaya ya karmana sarira yatrapi catena prasidiat akarmana. Bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan, sesuai dengan hukumnya. Karyawan itu masuk jam 8 ya masuk jam 8 mas bro gitu loh. Masuk jam 8 tekoi jam 9. Belum jam 4 sudah ringkes-ringkes. Ndak. Sesuai dengan ketentuan jam 4 ringkes-ringkes, jam 8 masuk. Kemudian sarira ya terapi catena prasidiat akarma. Kalau kita tidak bekerja loh, tubuh kita ini tidak akan terpelihara. Ya deh ya. Coba ada yang nggak mau mandi, tubuhnya terpelihara enggak? Enggak, boten, nggak mau makan. Ibunya sudah masak di meja tapi nggak mau makan. Bu, ambil no bu. Gua ya ibu suruh ngambil no makan, nggak mau ngambil. Minta disuapi bu, udah lagi disuap ada. Ya, tapi enggak ada di sini yang gitu ya. Ya, kita harus beringat. Yang kedua berusaha ya Dek ya. Ingin dapat nilai 9, berdoa kepada Sarang Saraswati. Om Saraswati namastu byong warada kama rumpini sidaramem karisyani sidir bawantu mesade. Terus kita belajar. Besok pasti ingat. Berdoa tok nggak sinau, besok ya nggak tahu apa-apa, kan begitu ya. Harus berdoa awalnya, kemudian kita berusaha. Nah, setelah itu sekarang apa? DU 3 apa? I itu apa? Hah? Itu adalah ilmu pengetahuan. Lo harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Bagaimana ilmunya bekerja di supermarket, di karyawan, katakan karyawan Indomaret misalnya. Bagaimana ilmunya? Adik-adik juga mengerjakan soal matematik kan harus tahu ilmunya. Perkalian. Misalnya 4 kali 3 ditambah 6 dibagi 7, itu mana yang dikerjakan dulu? Perkalian dulu, selesaikan baru dijumlahkan ya. Nah itu kan harus tahu ilmunya. Kalau penjumlahnya diselesaikan dulu salah sudah. Harus perkalian sama pembagiannya dulu kan, baru penjumlahan. Itu ilmu. Kalau udah dalam Saras Camu saya lebih sangar lagi mengatakan, Saras Camu saya sloka 399. Musuh utama manusia itu kebodohan, ketidaktahuan. Tunggal kita para maning satru geng si punggung juga ya. Satu-satunya musuh utama manusia adalah kebodohan. Punggung. Apan tanhane madanin kesaktining punggung. Karena tidak ada yang bisa melawan kekuatan orang bodoh itu. Coba orang bodoh diajarin kena opo gak mempan. Diurui sampai muru ngomong juga kena. Apa namanya? Ikang wang liniput dan nike, ketika seseorang diliputi oleh kebodohan, maksud ketika orang itu tidak tahu, bodoh itu terkasarlah ngomong. Ketika orang tidak tahu, niato juga ya gumawe nang asubo karmo, yakin dia akan berbuat salah. Karena dia tidak tahu. Coba adik sama dengan adik ujian matematik besok, tidak tahu apakah dapat nilai benar enggak gitu menjawab soalnya. Enggak kan? Mesti salah kita. Oleh karena itu kita harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan adik-adik, Bapak Ibu, kita dapat dari mana? Tuh, ini pertanyaan lagi. Dari siapapun. Ya, ingat dulu. Oh, adik-adik nggak hadir ya. Serat ulang reh karya Sri Sasunan Pakubuwono itu mengatakan, tutur bener puniku. Tutur yang baik itu sayaktine apantes tiniru, sudah wajib kita ikuti. Nadian metu saking wong sudra papeki, sekalipun itu keluar dari orang yang hina derajatnya, orang yang miskin sekalipun,
lamun becik ngone murup. Ketika itu baik mengajarkan tentang kebenaran, membuat kita murup atau sadar, iku pantes sironggo, itu wajib kita ikuti ya Bede ya. Kenapa demikian adik-adik? Karena ingat, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, ya kan ya. Mesti ada yang tidak kita ketahui, loh, ya kan. Tapi ingat, jangan itu dijadikan alasan kalau adik-adik salah ya. Loh, apa-apa, jari ini kan gak ada manusia sempurna, oleh aku salah, enggak. Ya, jangan ya. Dalam Slokantara Sloka 79 itu rumusnya itu. Doso apyasti guno apyasti nirdoso naiwa jayate. Nirdoso naiwa jayate itu tidak ada manusia yang lahir nirdoso, tanpa kekurangan atau tanpa dosa. Oleh karena itu, ini juga mengajarkan kepada kita, kalau teman kita salah, ayo kita maafkan, gitu. Kalau kita berbuat salah ya juga kita minta maaf, karena nirdoso naiwa jayate, tidak ada manusia yang lahir sempurna ya. Sudah ilmu pengetahuan ya, belajar dari siapapun, ingat adik-adik, tentang kehidupan, tentang kalau di sekolah ya tentang ilmu pengetahuan dan etika susila juga di sekolah ya Dek ya. Kalau di jalan dalam kehidupan kita ini juga kita dapat belajar. Kalau belajar kerendahan hati itu dari siapa? Semakin pintar orang semakin nunduk. Dari siapa? Padi. Pintar dari padi ya. Dari padi. Jadi belajar kita dari padi tentang semakin berisi semakin menunduk. Ayo kita semakin paham, ayo kita semakin. Bukan berarti kalau ada temennya tanya kita nggak mau ngasih tahu ya, dikasih tahu. Kecuali kalau ujian ya nggak usah dikasih tahu, yang ngomong sinau dewe ya. Kemudian yang terakhir apa? Saya kan dulu tadi I, yang terakhir apa? T apa T? T itu tekun. Nah, adek sinau dulu main HP nggak tekun sinaune, gak masuk. Harus tekun. Nek sinau HP ini pateni se ya Bu ya. Bila perlu HP-nya diambil. Loh pada materinya ada di YouTube. Ya alasannya arek-arek kan pinter ya. Pade ada di YouTube materinya, HP-nya diambil, aku nggak iso dapat bahan. Iso ya arek saiki. Ibu ngalih mau lihat film drakor dia di sana. Tapi enggak ya, di sini enggak ada ya. Sini pinter-pinter ku anak-anak. Ya. Ayo kita tekun melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi bekalnya apa Adik? Duit, ngerti dengan aturan, berusaha, memiliki ilmu pengetahuan, kemudian tekun. Dengan demikian, segala godaan di zaman era globalisasi ini akan dapat kita lewati. Zaman kali ini kita dapat memperbaiki kualitas diri kita sehingga kita dapat masuk ke surga, atau kita mencapai moksa, atau dalam kehidupan kita yang akan datang kita menjadi lebih baik. Swaha, ngoten lho. Ya, setengah. Ya, rasanya begitu ya. Si Lubdake tadi sudah, halo. Kemudian bagaimana kita menghadapi zaman kali juga, zaman era globalisasi sudah. Bekal kita adalah duit. Ayo kita mengerti dengan dharma dan menjalankan. Ayo kita berusaha supaya tidak tersesat. Ayo kita miliki ilmu pengetahuan supaya berhasil. Ayo kita tekun dan tabah. Ya, oleh karena itu ayo kita semua ini menjadi Lubdaka yang siap untuk menjadi orang yang satwika. Oke. Nah, rasanya sekian yang Bapak sampaikan tentang Lubdaka mencapai penyatuan dengan siwa, mencapai moksa. Kemudian bagaimana ada implementasi untuk menjadi Lubdaka dalam keseharian kita sehingga tujuan dan cita-cita adik-adik kita semua dapat tercapai. Demikian, saya tutup dengan Paramo Santi. Saya kembalikan kepada panitia. Om Santi 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 Om.